Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku delete kamu Ustaz ya. Ku delete engkau dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan dunia dan akhirat, walhamdulillah Allah mudahkan kita berkumpul pada malam hari ini untuk melanjutkan niat kita menggapai keridhaan Allah, bertawasul pada malam ini, hari ini dengan amal soleh. Yang kebetulan media yang disiapkan ini bahasan tentang kudilat kamu. Kudilat kamu ini lebih mengarah kepada masa lalu yang harus ditinggalkan. Karena fitrah manusia itu tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang manusia enggak boleh lupa. Kalau Anda seorang manusia, maka Anda harus mengerti Anda tercipta untuk ini. Ibadah yang Allah perintahkan pada setiap anak Adam ini kan sebenarnya manfaat buat si anak Adam kalau mau melakukan itu. Makanya hadis qudsi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Jadi makin engkau mengerti bagaimana melakukan sebuah ibadah, kau akan merasakan keindahan ibadah tersebut dalam kehidupanmu. Kalau bahasa Allah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ayat Al-Hadid ayat 28 ini ayat yang sering dipakai oleh ulama mengabarkan kepada manusia bahwa ibadah itu kalau landasannya iman, takwa dan beriman dengan yang Rasul bawa, janji Allah pasti dua kemuliaan. Allah katakan yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Yang pertama, Allah akan jadikan ibadah yang kau lakukan karena kau tercipta untuk itu adalah cahaya dalam hidupmu. Ibadah apa? Seluruh ibadah yang memang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Cuma mungkin yang mau dibahas kali ini adalah berapa banyak orang yang beribadah namun tidak merasakan indahnya ibadah gitu loh. Nah ini Ibnu Qayyim membahas nih di kitabnya Ad-Dawa. Beliau mengatakan ternyata betapa banyak penghalang-penghalang kemuliaan ibadah yang dia lakukan. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW ini kabarkan kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teknik untuk mendapatkan indahnya ibadah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasulullah ada tiga teknik, tiga cara yang ketiganya ini akan menjadi penyebab si pelakunya itu merasakan halawatal iman. Halawah hilwah. Orang yang manis, kalau halawah itu permen manis gitu ya, halawah bahasa Arab. Halawatul iman, sesuatu yang manis. Karena orang sholat ini mungkin enak dilihat oleh orang lain, cuma manisnya sholat kan orang yang melakukan. Sampai bahasa Allah itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung ini orang beriman. Kenapa dia beriman? Kenapa dia beruntung dalam imannya? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka orang yang khusyuk dalam salatnya. Kok bisa khusyuk gitu loh?
Ya tentu dia orang yang menegakkan kemuliaan karena sholat dilakukan setelah sabar dia kedepankan. Banyak orang menganggap justru sholat yang bikin sabar. Salah. Justru perintahnya suruh sabar dulu baru sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sama ayatnya sama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah sama gak? Bogor gitu soalnya, Jakarta mirip sama. Takut beda nih. Jadi perintahnya suruh sabar dulu baru sholat. Orang kalau sudah sabar sholat khusyuk. Tapi kalau dia belum mengerti arti sebuah kesabaran, ya bagaimana mau khusyuk? Ya sabar yang dimaksud isbiru wasobiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Yang dipanggil juga orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Jadi yang dipanggil orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang enggak beriman silakan keluar dulu lah gitu ya. Hai orang yang beriman isbiru, sabarlah kamu, perintah. Nah kalau sudah bahasa perintah di Islam itu kan wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam itu wajib. Berarti wajib sabar. Jadi harus ada usaha gimana mendatangkan. Makanya sholat wajib biasakan. Anak 7 tahun suruh latih sholat. 3 tahun dia terus continue sholat. 10 tahun dijamin tidak ninggalin sholat. Wajib dibiasakan sabar, silaturahmi, bekerja. Semuanya merupakan kebaikan. Ya. Jadi apapun nih perlu ada pembiasaan lah, kalau bahasa manajemen training lah gitu ya. Saya suka ditemuin sama banyak orang anak-anak muda gitu, kalau kita ngomong agama suka pada komplain. Tat agama mulu Zat, dunia apa dunia Zat gitu ya. Hari gini ngomong akhirat ukhra mulu, kapan fulus Zat gitu ya. Karena time is money Zat. Oh Masya Allah. Saya suka dikomplain sama anak muda kalau kita merasa muda ngomong agama kayaknya kurang terlalu suka mereka. Tapi kalau kita ngomong bisnis, Masya Allah. Emang pada mau uang? Mau rame semua. Betul, betul. Ya sudahlah. Yang mau uang maju, maju semua. Atu-atu rapin 10-10. Emang orang kalau nggak punya uang semua ngayal pengen punya uang. Udah punya malah lain cerita, ya. Dan kita ngobrol dulu sebelum Anda punya uang, kita training dulu, paling enggak ada pembiasaan dulu ya. Kita bicara umpama-umpama dulu lah. Betul nih 10 barisan pertama pengen uang, betul. Ya sudahlah. Tua gapat manam jupanan lo kita hitung. Oke? Umpama Anda pengen uang mau ya saya kasih 50 juta, 50 juta, 50 juta. Oke? Anda umpama di tangan Anda itu 50 juta. Ini kita ngomong training umpama dulu. Seandainya di tangan Anda 50 juta, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, yang umpama megang, udah jangan dah, udah. Umpama aja bingung nih orang nih gitu ya. Sampingnya gitu ya. Yang itu ngomongnya, pengen jajan, takut keburu dikat kayak tadi tuh ya. Jajan yang diomongin terus, sampai berapa orang ngomong ngaco semua deh ya. Ada satu yang pinter, kalau antum yang dikasih uang, lah kan ana yang ngasih, kalau jadi ana yang dikasih gitu ya. Umpama antum yang dikasih bagaimana? Ya kalau umpama ana dikasih 50 juta sekarang, Masya Allah, langsung ke travel lah nah. Berangkatin orang tua umroh bareng lah. Sisanya ana bagi-bagi orang sampai habis langsung. Yang betul Tat, ngayal gitu lah. Antum ngayal aja gak ada yang sedekah betul lah. Gimana mau jadi orang hebat gitu loh ya. Hidup ini butuh pembiasaan gitu loh ya. Jadi kalau dibiasakan baik, ujungnya baik. Makanya ketika Allah perintahkan sesuatu, taulah kemuliaan tersebut. Nah, mendelete masa lalu untuk mendatangkan manisnya iman ini penting. Ya, makanya dikatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang itu bisa merasakan manisnya iman. Dan iman yang dimaksud itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ini iman nih. Kita kumpul sekarang iman. Ya, niatnya karena Allah, pengen dapat yang terbaik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar nuntut ilmu itu akan dimudahkan jalan ke surga. Allah jamin surga buat penuntut ilmu, bukan turun tangga mati masuk surga, bukan, bukan. Mungkin abis ini kita masih lama umur kita, cuma Allah akan berikan karakter penghuni surga.
Orang nuntut ilmu, pulang nuntut ilmu sama pulang belanja beda. Masya Allah. Suasana hati beda sekali. Kalau betul dia menuntut ilmu. Makanya halawatul iman penting sekali. Saya pengen merasakan indahnya syahadat, Ustaz. Saya pengen merasakan indahnya sholat. Saya pengen merasakan indahnya menuntut ilmu. Saya ingin merasakan indahnya hijrah dalam hidup ini. Allah ajarkan, Nabi pun menyampaikan. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama dalam hidupnya. Maka yang tadinya banyak keutamaan manusia dalam hatinya, delete dah. Hapus. Cuma Allah. Gitulah. Yang tadinya kalau kita dandan apa karena pengen dilihat orang, sekarang enggak ada. Kalaupun saya dandan ukurannya sholat lah. Pokoknya yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi, ukurannya gitu. Yang enggak laki, enggak perempuan. Pakaian yang pantas buat sholat, pantas buat kerja insya Allah. Tapi belum tentu pakaian yang pantas buat kerja, pantas buat sholat. Ukurannya sholat. Dia mengerti sekali, sehingga nanti dilalah kalau perempuan mungkin ya, ketika masuk waktu sholat, ada azan berkumandang, ketika diajak sholat yuk, ayo cepat. Tapi kalau dia nggak kostumnya tidak sesuai dengan uniform sholat, ketika diajak sholat, yuk sholat, nggak bawa mukena, begitu. Ini kan tradisi di masyarakat kita ya. Kenapa nggak sholat nggak bawa mukena? Loh itu kenapa nggak sholat? Mati lampu. Masya Allah. Kayak masuk akal ya. Bolehnya kayak masuk akal gitu. Kada tayamum. Kenapa bu belum sholat? Anak belum tidur gitu ya. Berarti kalau anak stay up begadang nggak ada yang sholat gitu ya. Oh ini bahaya sekali. Ya Allah dan Rasulnya lebih utama. Silakan kalau kata Rasul atani Jibril dalam sebuah riwayat Al-Hakim. Atani Jibril summa qala li Jibril ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa alam ya Muhammad inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Tahu artinya? Awas wallahu alam. Ini Rasul ngomong, Jibril datang. Kata Jibril, ya Muhammad, ini satu pelajaran buat kita tuh, ya manggil nama yang lengkap. Jadi nama tuh doa, ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Di kita memang enggak mat. Ya Muhammad orang terpuji. Kita doain orang tuh Muhammad, dipanggil Muhammad orang yang terpuji. Tapi kalau panggilnya mat, itu juga bahasa Arab artinya beda antar. Madda yamudumud artinya ngintip. Lain lagi tuh maknanya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ish ma syi'ta. Hidup kamu Muhammad, terserah kamu. Hidup, terserah kamu. Tapi ingat, kamu pasti mati gitu loh. Jadi jangan paksa orang untuk jadi sesuatu belum tentu cocok gitu loh. Terserah kamu. Kamu mau jadi apa silakan. Lawang bumi ini milik Allah kok. Anda mau bicara laut, pandailah berenang dan mencari ikan. Anda mau bicara darat, pandailah mengendari tunggangan. Atau bercocok tanam atau taklukkan dunia yang Allah hamparkan. Anda bicara udara, berpikir bagaimana terbang di atasnya. Ini isma syi'ta. Hidup terserah Anda. Tapi ingat, innaka mayyit, kamu pasti mati. Kalau sudah bicara mati, tidak bicara muda, tidak bicara tua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kan kalau yang kemarin sempat saya ngomongin di perjumpaan minggu yang lalu, orang kalau udah ngomong mati pada gerah dah. Ya Allah Ustaz, ngomong yang lain deh Ustaz. Ya Allah, ngomong mati. Aduh, no kalau mau ngomong mati sama yang pojokan Ustaz, sama yang tua-tua. Kata yang tua enak aja loh. Ini minggu takziah 4 muda semua. Ya, innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai orang yang kau cintai. Silahkan. Jangan larang. Kita enggak bisa mencegah cinta. Cinta ini seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja.
Perasaan ada lagunya itu ya maksudnya. Iya, cinta ini kita nggak bisa batasi. Orang mau mencintai silakan, asalkan punya powernya gitu loh. Ya, nantilah yang akan datang kita bahas power of love lah, insya Allah ya. Jadi jangan spontanitas, karena banyak orang mengaku cinta pada seseorang ketika ditanya, antum kenapa lagi jatuh cinta sama siapa? Wallahu alam, kan bahaya gitu ya. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintai, sukai orang yang ingin kau cintai, silahkan, jangan batasi. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, kamu bakal berpisah. Jadi nggak selamanya bareng. Ada masanya kita berpisah nanti. Jibril ingatkan sama Rasul seperti ini. Beliau tekankan sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Yang perlu digarisbawahi bahasa isnya tadi. Jadi kita nggak bisa membatasi orang mau jadi apa silakan. Tapi tolong dimanapun kau berada, kedepankan Allah dan Rasul dalam hidup ini. Sehingga Anda mau jadi apa silakan. Orang Islam nggak perlu harus ngajar jadi ustadz. Orang Islam nggak perlu identik sama apa kegiatan-kegiatan yang cuma Islami dan jual beli Islami dalam artian apa namanya tidak berkembang gitu ya. Teknologinya boleh, semuanya umum boleh. Anda mau jadi apa silahkan, dalam Islam gak ada masalah. Ya, Anda mau mencintai siapapun silahkan. Anda suka sama permainan-permainan orang-orang yang jago bermain sesuatu silahkan. Tapi ingat ya, fa innaka mufariquh. Anda bakal berpisah. Anda bakal berpisah. Bahkan Nabi dikatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan yang kau bisa lakukan. Tapi ingat, kamu bakal dibalas. Jadi yang namanya balasan ini, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, al amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Dikatakan dibalas semua apa yang kita lakukan. Ismasyita. Tapi kata Rasulullah, Jibril menyampaikan kepadaku, wa'lam ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Wastignahu wa izzu istignahu anin nas. Bahwa kesempurnaan orang Islam itu kemuliaannya ketika dia mau menyisihkan waktu untuk bangun malam. Dia adukan semua permasalahan ke Allah. Tidak perlu manusia tahu, cukup Allah. Makanya di Islam ini paling nggak boleh kita ini menceritakan tentang masa lalu kita tuh paling nggak boleh. Nggak boleh, sudah orang punya masa lalu yang udah sudah kunci. Jadi kadang-kadang kitanya juga sih suka kepancing, ya. Dia nggak tahu siapa aneh dulu, udah terus gitu ya. Suka begitu ya. Udah untung orang nggak tahu, jadi tahu akhirnya. Ya, tolong Allah dan Rasul lebih utama dalam hidup loh. Nah makanya pembiasaannya sejak dini. Ya kita nggak pernah tahu nih anak bakal jadi apa gedenya. Cuma kalau dari kecil dia kenal Allah dan Rasul, nantinya gampang, kesononya gampang. Terserah dia mau jadi apa silahkan. Tapi yang dia tahu dia tercipta untuk beribadah. Sesibuk apapun dunia membuat dia sibuk, tapi kalau untuk ukuran Allah tidak. Dia tahu sekali ada kalimat hayyalal shalah, hayyalal falah. Mari sholat, mari menang. Sehingga apapun hasil yang dia dapatkan di atas dunia tanpa sholat, bukanlah sebuah kesuksesan. Karena semua yang dia miliki bakal dia tinggali. Semua bakal dia tinggalkan. Apa yang tidak ditinggalkan? Lihatlah Sulaiman Al-Qanun yang memiliki panglima dahsyat bernama Muhammad Al-Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dahsyat itu manusia. Kaya itu Sulaiman Al-Qanun, kaya sekali. Bahkan dia punya ruang belajar terbuat dari batu akik. Masya Allah ya. Yang kita pakai satu sombongnya itu satu komplek. Ruang belajarnya batu akik. Ya Masya Allah. Tapi apa yang dia katakan kepada anak-anaknya, nanti kalau mayit ayahmu ini diusung di atas keranda, biarkan tanganku keluar dari keranda tersebut, agar dunia tahu bahwa Sulaiman mati tak membawa sesuatu. Masya Allah. Jelas sekali bakal dia tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yakni manisnya iman akan dia rasa, indahnya ibadah akan dia rasa ketika dia betul-betul menyukai sesuatu karena Allah, membencinya pun sama.
Jadi kalau perlu ku delete kamu karena Allah. Ya, saya tahu, saya suka sama dia. Saya menyukai ini, saya menyukai itu. Cuma Allah tidak suka. Ini kan dilema. Ya sudahlah, ukurannya Allah lah. Walaupun mungkin saya menyukai ini, tapi kalau Allah benci, bukankah kesempurnaan iman seseorang ketika bisa mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Ini kalau nggak diingetin begini anak sekarang, Masya Allah. Biarin dah serigala yang penting ganteng. Begitu katanya gitu loh ya. Demen sama serigala. Siluman guguk, Masya Allah ya. Saya udah pegel ngeliat anak kecil demen sama siluman kawa-kawa, siluman kampret, Masya Allah ya. Spiderman, Batman berarti ya. Yang gede juga nggak mau kalah. Demen sama guguk, Masya Allah. Ya ma, tolong ma pahami aku dong ma. Ya memang dia, aku tahu dia nggak baik, tapi aku suka gitu ya. Waduh bahaya sekali kan. Coba yuk, ayo hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang belajar mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Jadi orientasinya Allah dah. Terserahlah orang mau bilang apa. Kalau urusannya sama Allah nih enak. Karena kalau urusan sama manusia nggak ada beresnya. Ingat gak pelajaran SD dulu kita diajarin itu cerita tentang ayah dan anak yang mau menjual kuda ke pasar itu. Pertama itu kuda dituntun loh sama ayah sama anaknya. Maksudnya mah betul pengen jual nih kuda. Ketemu orang di tengah jalan ditanya mau kemana. Mau ke pasar. Mau ngapain? Jual kuda. Ya manusia. Kuda pengen dijual dituntun. Naikin. Pasar jauh. Idenya bagus juga naknya. Iya pak, dinaikin tuh kuda berdua. Tengah jalan ketemu orang lagi. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk tidak punya peri kebinatangan ini. Kuda kurus dinaikin berdua. Jangan. Kalau emang pengen ke pasar, satu ngalah ada jalan, yang satu naik masih nggak apa-apa. Ya udahlah, bapak ngalah orang tua. Ketemu orang lagi, anak kurang ajar. Orang tua suruh jalan, masih muda, mana pakai training lagi ya, habis olahraga, naik kuda, yang muda ngalah, kesian deh yang tua berapa lama lagi sih ya Allah. Oh iya betul juga ya, ngalah yang muda tua naik, ketemu orang lagi begitu, ini tua bangkang atau diri. Udah cukup lama hidup, yang muda malah suruh jalan. Aduh, bingung dua-duanya. Akhirnya ngambil keputusan gini aja pak. Bisik-bisik, oke. Kuda digotong sama dia berdua. Masih ketemu orang lagi, nanyanya kuda sakit. Gitu katanya. Enggak mau ke pasar kata. Dilepas dah tuh kuda. Ketemu orang yang pertama, udah beres jualan. Enggak tahu tuh kuda nangis akhirnya. Dunia nggak ada beresnya. Dunia nggak ada beresnya. Tuh ayatnya jelas tuh. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman lihat, yang mengatakan rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang berani mengatakan rabbunallah, Allah yang menciptakan aku dengan proses dalam hidup ini. Tsumastaqamu, kemudian proses yang dia pelajari menjadi ulil albab membuat dia istiqomah. Dia menjadi orang yang sukses, yang memiliki karakter orang sukses, orang yang tidak terpancing ke permainan orang lain. Tsumastaqamu, istiqomah. Kalau sudah bisa begini, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Ia akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkan malaikat, kabarkan kepada orang yang seperti ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan gundah gulana. Kau delete masa lalumu bukan mengecilkanmu di masa yang akan datang. Kau akan mulia di yang akan datang. Hijrah. Karena orang suka ragu. Aduh, kalau seandainya saya tinggalin masa lalu saya, aduh. Apa kata dunia Zat? Enggak, dunia enggak ngomong, diam, ente aja sok tenar ente gitu. Kayak yang ngetop ngomongnya begitu. Sudahlah, jalanin aja hidup ini, urusannya Allah nih, urusannya nih. Kalau Anda besok wafat menghadap Allah, apa yang Anda bawa gitu loh. Karena kan sumalatus aluna yauma idzin anin naim.
Allah bakal tanya nikmat yang Allah berikan sama kamu. Ini tangan bisa diangkat saja, Allah bakal tanya, tuh tangan diangkat buat apa? Jangan kayak orang tua yang gak punya prospek sama anak. Nuntun anak dari kecil, tita, sama gak? Tita, ada tita, dulu tita gitu ya. Sampai ini anak bisa jalan. Ya Allah Ustaz, pengen cepet-cepet jalan ya anak Ustaz. Akhirnya tuh anak bisa jalan. Enggak lama, udah sekian tahun ketemu lagi. Kenapa Bu? Anak kalau udah jalan gak mau pulang-pulang gitu ya. Ibu yang ngajarin di jalan. Kan dia udah jalan dicariin. Kalau tahu saya ngajarin jalan dulu tat gitu ya. Ngesot aja kayak suster dong gitu ya. Ini orang yang gak punya prospek nih ya. Didik anak bisa jalan, udah bisa jalan dicariin gitu ya. Harusnya diajarkan kalau nanti Anda bisa jalan buat apa gitu loh. Ya. Kita hajarkan dia berhitung, kalau udah pandai berhitung buat apa? Ini kan isim Allah, alat bantu. Jangan dilepas begitu saja, arahkan. Kita biasakan dia sholat, jelasin kenapa Anda mesti sholat. Karena Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khusyi'un. Demi Allah nak, ayahmu ini umur berbatas nak dengan waktu. Mata terhalang dengan dinding nak. Tangan pun terhalang dengan jarak. Kelak ayah tidak bisa dekat sama kamu nak. Tapi kalau kamu dekat sama Allah nak, dimanapun kau berada Allah bersamamu nak. Ada bahasa-bahasa seperti itu gitu loh. Ya. Jadi betul-betul kayak kita nih kajian sekarang di dalam masjid. Bisa gak kita bersahabat di luar masjid? Karena tujuan kita ini berbias. Ya kalau nggak dipahami mungkin nggak ada ide untuk bertanya. Mungkin di bawah kita bisa berdialog. Indah sekali teknik orang-orang Rabbani ini. Masya Allah ya. Subhanallah. Ya. Cara tahapan-tahapan dalam Islam mencapai sebuah kemuliaan. Makanya namanya Derabanian. Itu artinya kalau bahasa Arab Rabbani itu artinya sesuatu yang datang dengan proses. Kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Biarlah waktu yang mengalir, nanti ilmu yang merubah dia. Itu lebih baik gitu ya. Jangan menjadi hakim buat agama orang lain. Karena banyak sekali orang yang kadang-kadang suka suuzon dengan seseorang. Dia pernah dapat dalil Ustaz tentang Nabi ingin membakar rumah orang yang gak sholat berjamaah. Karena memiliki ciri khas penghuni neraka. Oh Masya Allah. Gak bertanya, main pulang aja habis kajian. Besok sholat, tahiyat akhir, innaka hamidum mazid. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lihat orang baru masuk. Ahlun nar. Penghuni neraka. Jangan begitu, kali aja dia masbuk, betul ya? Dia juga pengen buru-buru macet bro, Sudirman Tamrin nih ya, kita nggak tahu. Ya sudahlah ya, berhusnuzon lah. Dia mau berbuat baik, alhamdulillah. Itu yang kedua tuh, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah, membencinya pun karena Allah. Ukurannya Allah. Pokoknya ukurannya Allah. Ya bukan ukuran sekedar selera. Manusia punya selera boleh, tapi Allah jadi ukuran. Kalau selera dia memang Allah benci ya harus ikutin Allah. Karena wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik yang kamu inginkan dalam hidupmu ini kan di sisi Allah. Dan tidak mungkin yang di sisi Allah kamu dapatkan tanpa mentaati Allah. Gitu loh. Taati Allah, pahami Allah. Yang terakhir apa? Kata Rasulullah SAW di sini bahwa ayakra ayyauda fil kufur. Ba'da'id angqadahullah kama yakra ayyudzafa wajhu finnar. Ini yang jadi judul sekarang ini nih. Ayakra ayyauda fil kufur. Membenci untuk kembali ke masa lalu. Jadi kita ini pernah punya masa lalu ya, orang mana sih yang enggak punya masa lalu? Ya kecuali orang yang lupa ingatan gitu ya. Ini kalau saya sih lupa masa lalu nah ini suruh berobat yang begini gitu ya. Karena manusia pasti punya masa lalu gitu ya. Jadi ayakra ayyauda fil kufur. Bada'id angqadahullah kama yakra ayyudzafa wajhu finnar. Membenci untuk kembali ke masa lalu seperti membenci Allah sungkurkan wajahnya di neraka ketika diselamatkan dari neraka. Jadi kalau perlu wabki ala khati'atik kata Rasul. Wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu di masa lalu. Kalau perlu seperti itu. Jadi kita kalau ingat dosa dulu tuh nangis, harusnya nangis. Lagi berdoa kita lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nangis. Ingat masa lalu, sedih ya Allah. Seandainya bisa kembali ke masa lalu. Makanya senang banget dengar kabar pahala puasa itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
dihapuskan dosa yang telah lampau tuh seneng banget, ya Allah. Makanya dia rajin puasa, pengen dihapus dosanya, Masya Allah. Orang menangis akan masa lalunya, tapi kan yang sering terjadi malah orang ketawa geli, inget dulu, betul? Itu kalau lagi kumpul alumni sekolah gitu ya, kumpul, waduh, inget dulu, seru ya, seru. Dosa seru di mana? Sampai geli kalau ingat. Kenapa sih ketawa geli banget? Aduh, dulu kita kan nyolong, Masya Allah. Tuh, orang suka begitu tuh ya. Makanya dia nggak merasakan manisnya iman. Nah, manisnya iman dengan mendelete masa lalunya. Orang mana yang nggak punya masa lalu? Sudahlah, al-amal bi khawatimiha. Lihat banyak sejarah orang-orang yang pernah punya masa lalu, mulia dia akan datang. Ya memang hafal 30 juz itu bagus, jaminannya sorga. Tapi bukan syarat masuk sorga hafal 30 juz, betul? Bahkan berapa banyak orang yang hafal Quran pengen dibilang qari'. Kita menuntut ilmu lama itu baik. Tapi perlu diketahui juga kalau mungkin kita belum lama sudah dipanggil sama Allah pun gak ada masalah. Karena berapa banyak orang yang berilmu pengen dibilang alim. Kita gak pernah bersedekah. Dulu kita orang supur medit, kutek dan lain sebagainya. Susah lah ngeluarin dana. Sekarang udah tahu manfaat tentang mengakumulasikan harta dengan bersedekah. Dia rajin sedekah. Walaupun masih baru gak apa-apa, lakukan saja. Nih yang paling dekat Idul Adha nih. Kan kita tahu hukum bersedekah kambing, mengorbankan kambing untuk atau domba atau sapi untuk orang yang sudah mati kan tidak ada. Mumpung masih punya orang tua ya, korbankan hewan untuknya. Udah lama dia korban perasaan sama kita, betul? Nah, tahun ini bahagiakan karena kita nggak pernah tahu ini mungkin korban yang terakhir buat dia, betul? Nah, tahunnya akan datang kalau dia tidak ada umur sudah nggak boleh kita berkorban untuk mayit kan? Ini orang berilmu. Orang tahu sekali kemuliaan istighna'uhu 'anil nas wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas yang rawahul Hakim tadi kata Rasulullah. Sementara kalau dia tahu justru kesempurnaan seseorang itu ketika dia tidak butuh manusia. Istighna'uhu 'anil nas, yang dia butuhkan hanya Allah. Karena Allah segala-galanya. Dia bangun di malam hari, dia sholat tahajud, dia tahu Allah turun di langit dunia. Allah mengatakan barang siapa yang memohon sesuatu kuberi, yang meminta perlindungan kulindungi, kata Allah. Timbul cinta Allah kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, apa kata Allah? Lau kuntu ahbabtu, kuntu sam'ahu alladhi asma'u bih, wa basrahu alladhi yubshiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa idza sta'adzani la'uidannahu. Kalau Allah sudah cinta karena dia dilihat masa lalunya, dia bertobat di malam hari, dia minta ampun kepada Allah. Allah cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta, Allah janji, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang bakal menjaga telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basrahu alladhi yubshiru bih, aku yang akan menjaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, aku akan menjaga tangannya yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Karena jujur loh, 4 hal ini kita nggak bisa cegah dosa darinya. Kita nggak bisa mencegah dosa dari kuping, nggak bisa. Berapa banyak orang udah nggak demen punya musik kaset sudah nggak suka kan? Tapi apa lagu, betul? Anak heran tat nggak pernah beli tat, apa aja ya, Masya Allah ya. Ya kantornya samping toko kaset, mau bilang apa ya? Mata begitu Ustaz, ini mata, Masya Allah Ustaz. Anak pernah dengar hadis yang mengatakan al-ula lak walaysa lakas saniyah wasani alik. Yang pertama tuh nikmat, yang kedua tergantung niat. Betul? Jadi ada kalanya boleh mendatangi untuk kedua kalinya untuk mengislah. Tapi ada kalanya hati-hati dosa. Gitu bahasanya ya. Mata. Anak udah auzubillah tat dari rumah auzubillah. Apa anak enggak mau melek tat? Kenapa mata auzubillah gitu pokoknya deh. Pas duduk di angkot astagfirullahaladzim gitu ya. Ini mata Ustaz. Betul-betul kita enggak bisa menghindari dosa dari mata Ustaz. Sholat tadi mah nangis tat. Apalagi sujud terakhir anak pengegerung tat. Masya Allah ya. Di tempat sendal ada lagi yang baru nih gitu kan, tuh mata tuh Ustaz, ya Allah ya. Kita nggak bisa nyegah dosa ada dari mata pokoknya ya. Tangan juga begitu Ustaz. Aduh Masya Allah ya.
Ini tangan kita nggak bisa menghindari dosa, kaki juga sama, Tat. Ada nggak mau berdosa, Tat. Ada yang jemput Tintin, ya Allah dia datang lagi gitu ya. Kita nggak bisa menghindari dosa. Nah yang bisa menghindari itu adalah Allah yang menghindarkannya dari kita. Caranya bagaimana? Datangkan cintanya Allah dengan mendelete masa lalumu. Untuk kebaikannya akan datang. Semoga manfaat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ngegigit ya. Masya Allah. Oke, tibalah kita di sesi kepo, sesi tanya jawab. Yang mau bertanya kita jelaskan dulu. Dari brother side nanti boleh langsung, dari sister side juga boleh langsung. Kita ngarepin banget pertanyaannya sesuai dengan tema supaya bisa memperdalam tema kita malam ini. Ambil Dam. Masya Allah, udah jelas ya I delete you ya. Oke, yang mana tadi yang nunjuk duluan? Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu Ustaz. wabarakatuh. Tadi 3 cara pelaku mendapatkan iman ya Ustaz. Yang pertama adalah jadikan Allah dan Rasul yang lebih utama. Memang itu mengenal sekali di kita bahwa kita akan selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Tapi kadang kita di kantor itu tidak bisa menghindari apabila kita contohnya ada rapat gitu dan rapatnya berlarut dan juga kita sudah mengingatkan pada rekan-rekan yang hadir maupun pimpinan kita bahwa waktunya sholat. Tapi biasa pastinya kan ngundur-ngundur lagi. Satu, kalau kita tetap kekeh untuk keluar, pastinya akan ada timbul hati-hati yang tidak baik. Itu. Lalu apakah bagaimana sikap kita? Apakah kita pasrah atau kita bisa mengingkarinya dalam hati? Saya teringat pada kajian Ustadz Ahmad Zainuddin waktu itu tentang musik, bahwa ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ingkarilah dalam hati. Nah itu bagaimana Ustaz? Taib, barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, taib, nah. Inilah indahnya Islam ya. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Jadi Rasul mengatakan, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Bicara sholat ini sebuah perintah yang harus dilakukan pada waktunya. Cuma terkadang dilemanya itu kita hidup di sebuah tempat yang mau tidak mau kita harus fleksibel seperti karet yang harus paham kondisi gitu ya. Kerja di sebuah tempat, mengikuti ini, mengikuti itu gitu ya. Jamaah begini, inilah support buat orang yang mungkin tidak dalam keadaan seperti ini. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, gitu lah. Lebih baik menjadi orang yang memimpin walaupun sedikit ketimbang besar kita mengekor pada orang lain gitu ya. Namun bagaimana kalau sudah terlanjur Ustaz? Ini kita bicara darurat, cuma darurat ini tentu mungkin tidak continue. Kalau sesekali mungkin kita melakukan boleh ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Tapi kalau jadi sebuah rutinitas ini yang mesti diperjuangkan. Gitu ya. Karena diperjelaslah kepada pimpinan bagaimana Anda memiliki seorang pekerja yang baik dalam kinerja kerjanya sementara dia molor dalam ibadah kepada Tuhannya gitu loh. Tidak akan pernah bangkit sebuah kemuliaan ketika seorang hamba jauh daripada Tuhannya. Perlu diperjuangkan itu. Ya kejujuran tanpa ibadah itu kan sesuatu yang semu. Wow dia baik, jujurnya manusia, cuman nggak demen sholat. Ya masalah waktu itu ya seperti itu. Jadi ada usaha untuk memperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan bertanya. Nanti sabar. Kita dari sister side ya, kita gantian nanti ada dari brother side. Ada, oke. Sister side langsung spek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz,
Jadi tadi sempat disampaikan bahwa kalau misalkan kita ingin mendelete seseorang gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tolak ukurnya kan tadi mengarah pada menurut Allah. Tolak ukur yang harus kita delete dari masa lalu dari seseorang tersebut. Nah, tolak ukur yang bisa kita ambil secara mungkin yang mudah untuk dijadikan gambaran gitu Ustadz, seperti apa dan harus bagaimana. Kemudian mungkin ada doa khusus gitu yang menahan kita atau kita mampu mendelete masa lalu kita. Itu yang kedua, karena kan terkadang kita sulit untuk mendelete sesuatu yang mungkin di masa lalu kita seperti apa, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa move on ya. Iya, nggak bisa move on sama minta doanya. Padahal Ustaz. Barakallah. Nah. Iya, ukuran Allah mengatakan baik seseorang itu kan ketika dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Umum ya. Ima dia menuhankan selain Allah atau berbuat riya atau mungkin syirik khafi dan lain sebagainya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik yang Allah ampunkan selain daripada itu. Kemudian yang kedua yakni dia orang yang tidak durhaka sama kedua orang tuanya. Ya, karena ini merupakan dosa-dosa besar. Kemudian dia tidak qaulazur, tidak suka berbohong untuk mendapatkan sesuatu. Ada ukuran-ukurannya gitu. Tetapi secara umum dalam Islam ini untuk mengerti seseorang itu baik atau tidak, paling tidak dia punya keinginan untuk berbuat sebuah kebaikan. Yakni berusaha mengenal Allah dengan benar, berusaha mengenal Nabi Muhammad dengan benar, dan berusaha mengenal Islam dengan benar. Sehingga orang yang seperti ini mungkin dia bukan ulama, tapi dia bersahabat dengan para ulama. Mungkin dia bukan seorang guru, cuma dia dekat sama para mu'alim, orang-orang yang biasa mengajar. Orang yang seperti ini punya kemauan yang kuat. Nah, biasanya yang seperti ini lebih mudah untuk diberikan kebaikan ketimbang orang yang sudah tahu tapi nggak punya tempat untuk mempraktikkan sesuatu yang dia tahu. Malah timbulnya sombong nanti. Jadi ukur dia dengan Allah. Kenalkah dia dengan Allah? Mungkin dia mengatakan saya berusaha mengenal Allah dengan menghafal nama Allah. Hargai. Sampai betul-betul dia tahu bahwa Allah itu siapa dan bagaimana gitu lah ya. Dia mengerti. Kemudian ke depannya dia akan mengenal Nabi Muhammad dengan benar. Dia akan mengenal Islam dengan benar. Ya, maka orang yang seperti ini akan Allah bukakan hidayah. Allah akan bukakan hidayah yang nanti secara bertahap. Entah mungkin dengan cara Allah datangkan sahabat yang baik bukan dia. Karena sodiku kaman abkaka laman adhakak. Teman kamu itu teman yang menangisi kamu, bukan yang mentertawai kamu. Sedih kalau kamu berbuat salah, bukan malah senang kalau kamu berbuat dosa. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya, gitulah. Ya, ada doa khusus gak Ustaz? Ya, kita beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita baca doa Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau banyak mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu a'lam. Kalau juga misalnya dari kita nih, dari teman-teman ya, ada yang hijrah gitu, dan juga jangan menjadi eksklusif kali Ustaz ya. Maksudnya teman juga kan butuh kebaikan dari kita. Kalau kita bisa jadi sumber kebaikan bagi dirinya Ustaz ya. Bahkan ada sebuah hadis yang sahih yang Rasul katakan bahwa seorang mukmin yang bergaul lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak mau bergaul. Akhlak yang Nabi dakwahkan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini audiovisual itu lebih mengena dalam dakwah ketimbang ucapan yang kita sampaikan. Bahkan beliau mengatakan, inna fil kalami la sihrun. Ucapan ini ada sihirnya kata Rasul. Kita kalau salah-salah ngomong, orang tuh ngikut loh, dosanya dahsyat. Nah yang paling baik itu melihat audiovisual. Karena bisa kelihatan lah orang kalau udah biasa sholat sama yang baru tobat, tapi udah pinter ngomong, kelihatan. Orang kalau udah biasa sholat kayaknya enteng, Allahu Akbar, biasa. Kalau yang baru tobat, berat amat tuh tangan sampai. Ya, saking main khusyunya Ustaz. Iya, saking khusyunya. Jadi Ustaz, kalau misalkan kita ini udah
cenderung untuk berhidayah, kita mencoba dapat lingkungan yang baru, yang baik, itu lingkungan yang lama itu jangan semata-mata langsung ditinggalkan, Ustaz ya. Artinya kita jadi mengelukkan diri. Iya, selama tidak talbis. Karena kan ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya. Allah perintahkan buat orang yang beriman untuk tidak berbuat talbis, ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman. Bizulmin, bukan bizulmi. Nah, bizulmin itu karena nggak pakai alif lam, zolimnya umum. Jadi dia sholat juga, berbuat maksiat juga, gitu ya. Dia ngaji juga, tapi begini juga, talbis tuh namanya. Nah, kalau dia nggak begini, kata Allah, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Harusnya dia mendapatkan amnu, ketentraman dalam jiwanya. Tapi ini nggak pernah tentram, ngaji was-was terus. Sholat mah rutin, tapi ide untuk negatif rutin gitu loh. Nah, ini ada yang salah ini. Nah, kalau kita bisa tidak mentalbis, boleh. Ya, artinya kita juga pengen memberitahu kepada teman-teman kita bahwa kita tuh dulu pernah salah gitu loh. Tanpa saya expose dulu saya pernah berbuat salah. Karena kita menjelaskan tentang masa lalu kita itu kan aib. Nggak diperbolehkan. Ada beberapa kelompok-kelompok pengajian ini yang orang suruh ngakuin dosa, nangis, haram. Udah, dosa yang pernah kita lakukan kunci sudah. Urusannya kita sama Allah saya sudah. Ya, siapapun manusia berhak masuk surga, walaupun dulu dia orang yang jorok dan kotor. Betapa banyak hikayat tentang seperti itu kan. Saya sampaikan di perjumpaan yang lampau bahwa bahkan perempuan yang menjual diri seumur hidup, udah nggak kebayang dah maksiatnya dah. Ya. Kemudian dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Manusia nggak ada yang terima tobat dia. Minum dari rumah dia pun jijik karena dia perempuan yang tidak baik. Kemudian cuma seekor anjing yang mau meminum dari sepatu kulitnya karena kehausan anjing tersebut. Karena itu dia masuk surga, betul? Apa kita beli anjing ntar? Enggak begitu. Surga milik Allah gitu ya. Jadi jangan ada kata terlambat buat bertobat gitu ya. Jangan taklid begitu saja. Allahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Dari brother side mungkin ya. Brother side, you choose, Mike. Oke, ini dari tadi udah dari awalan ya dan juga kita kasih. Sebutin nama sama tinggal di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Febrian, Ustadz dari Tanah Abang. Yang sesuai tema malam hari ini, kudu lihat kamu, Ustadz, itu juga hal yang sedang saya coba lakukan, Ustadz. Ingin berubah jadi lebih baik, atau mungkin bisa ya bahasa ininya hijrah, Ustadz ya. Tapi Ustadz, di mana hal yang sedang saya lakukan ini, Ustadz, banyak sekali teman-teman saya yang dulu atau tetangga-tetangga saya tuh seperti lihat saya tuh aneh gitu ya. Mereka tuh lihat, lu jadi sok suci lu, sok baik lah gitulah. Saya sampai gue tuh cuma pengen ikutin apa yang Allah perintahin ke gue gitu. Tapi kok mereka gak seperti itu ya, Ustadz. Bahkan dulu saya yang gak suka jenggot nih, Ustadz. Dulu saya risih, Ustadz, sama jenggot. Tapi sekarang sampai-sampai teman saya bilang, lu miara jenggot kayak ISIS lu. Wah, astagfirullahaladzim. Apakah itu pengaruh dari propaganda orang-orang segelintir orang, Ustadz, sehingga teman saya itu, padahal teman saya itu muslim, Ustadz, kok bisa bicara seperti itu? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap saya terhadap teman-teman atau orang-orang yang mungkin menghina saya atau mungkin aneh dengan sikap saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Febrin. Kayaknya tuh setan nggak demen gitu loh, Ustadz, kalau sama orang hijrah. Foto, Ustadz. Iya. Antum nanti bisa lihat di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 tuh ada ayat yang mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim ya Allah doang yang tahu dah ya. Ahasiban nas ayutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman dia tidak diuji? Kata Allah gitu kan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah tuh cuma pengen tahu ujian yang Allah ujikan itu mengenal kamu jujur atau tidak dalam kebaikan yang kau lakukan gitu loh. Ini ujian buat aku. Ya. Ya orang akan tanya, dulu Anda nggak berjenggot gitu kan, orang tanya, ya Allah, lu kenapa?
Bilang odolnya bagus, akar gigi nih, bilang gitu sekalian gitu loh. Seruin aja sekalian deh. Gitu lah. Ente ngefans sama siapa? Bintang film siapa? Ana ngefans sama Rasul. Masya Allah. Sekalian begitu. Dia non Muslim bilang ngefans sama Tuhannya. Tuhannya bewok. Betul ya, nggak ada masalah sudah. Ada masalah apa? Kan ada yang nanya begitu. You are Muslim, I'm like Jesus. Gitu kan? Perlu bangga gitu. Jadi memang sebenarnya kembali ke kita ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini perintah. Itu kan inner beauty-nya timbul sendiri gitu loh. Memang dari hati yang paling dalam, memang saya begini karena Allah. Gitu loh. Enggak tadi yang saya katakan tentang bahasa kuda dan orang tua yang menjual kuda. Kadang kalau dengar omongan orang tuh susah. Ya susah sekali. Ya seperti apa? Ya Allah Ustaz, ada seorang wanita mengatakan, Ustaz saya pengen punya pasangan hidup yang betul-betul dekat sama Allah Ustaz. Di mana dia penghafal Quran, menghafal sekian banyak hadis dan orang itu betul-betul takut akan dosa, Tat. Saya butuh banget yang seperti itu. Ada, orangnya bewok, ya apa Quran, celana cingkrang, astagfirullah gitu. Ini orang gimana sih ya, ditunjukin yang sesuai sama hadis malah ogah gitu. Ya memang kalau ukurannya manusia tuh begitu. Ya, ini kan memang perintah waktu sawari pahfuleha. Makanya memang yang paling penting ketika kita hijrah, melakukan sebuah ibadah, tolong jangan melakukan sebuah ibadah tanpa ilmu. Biasakan tuh. Ya, kenapa sih kamu kok pakai kerudung dulu padahal bagusan kebuka loh. Ya Allah, ini karena Allah yang memerintahkan di surat An-Nur ayat 31 tuh. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah perintahkan, julurkan kerudungmu menutup bagian dada. Ini perintah Allah. Antum juga dengan celana yang tidak isbal, ya alasannya kan yang penting nggak sombong, bukan masalah sombong nggak sombongnya. Allah nggak melihat kita. Bahkan Nabi mengatakan kullu idharin tahta qadamain annaru haqqu bih. Setiap kain yang di bawah mata kaki buat laki-laki neraka lebih berhak. Nah mungkin dia nggak masuk neraka langsung, ya, tetapi dia akan mudah melangkah seperti melangkah ke neraka. Kenapa? Karena nggak syar'i. Orang kalau sudah isbal bebas bikin dosa kemana-mana. Kalau dia sudah cingkrang bikin dosa malu. Orang berdosa astagfirullahaladzim. Nggak jadi dah gitu loh. Jadi jangan dikaitkan langsung neraka, sorga. Karakter-karakter itu akan kita miliki dengan bersunnah. Kita akan paham karakter penghuni sorga, gitu loh maksudnya. Wallahualam. Dan jangan jadi juga kecut Ustaz ya. Maksudnya mau hijrah takut dicoba sama Allah karena hijrah. Jadi terus bismillah ya. Iya, kayak hadis begini. Badal Islam gharib, fasayaudu kama bada fatubalil ghuraba. Ya, al-ghuraba, stranger ini ya. Masyaallah ya. Islam itu gharib, asing, akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Tapi jangan mengasingkan diri, gitu loh. Tinggal di komplek, bloknya blok KL yang paling pojok, betul ya? Blok A paling dekat Gapura kalau perlu gitu loh. Biar orang tahu ini sunnah, gitu ya. Harus bangga, Masya Allah. Saya masih ingat tuh, ini kisah nyata. Saya masuk ke beberapa gedung instansi di Sudirman Tamrin ini dulu nih. Saya kalau masuk tuh pertama kali 8-9 tahun yang lalu, itu saya disuruh foto mulu tuh, foto kanan, foto kiri, ke atas. Alhamdulillah sekarang yang moto udah ngaji, alhamdulillah ya. Sampai dia sama saya kalau ingat dulu, Tat, ya Allah Tat, aneh yang moto Ustaz Tat, nggak apa-apa, ya udah kapan lagi foto gitu. Sekarang sih udah orang bewok udah banyak di instansi, alhamdulillah. Rasulullah, oke. Sister side sudah disiapkan ya, mic-nya ya? Sudah ada. Ya, sister side. Sudah. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Sudah? Sudah. Oh, belum. Oke, sambil nunggu Ustaz. Ustaz, berarti kalau misalkan I delete you, kita tinggalkan sesuatu karena Allah itu. Sebatas mana kayak misalkan Ana tuh pernah dengar bahwa ada seorang yang dia bertobat dari hal yang sebelumnya dia pergi ke tempat terbuka kemudian dia tanggalkan jubahnya sambil dia bilang bahwa seperti aku menanggalkan jubah ini. Kira-kira seperti itu kan sebuah pemberitahuan Ustaz. Iya. Itu apakah mengungkapkan sebuah aib atau batasannya seperti apa Ustaz? Iya, kalau itu sih ekspresi kali ya. Setiap manusia punya cara, style dalam hidup.
Ya, terserah dia mau ngomong dengan gaya apa, dia di pinggir jurang, dia buka, kutinggalkan semua yang pernah aku lakukan, itu style, itu sih nggak ada masalah ya. Orang nggak dilihat dari stylenya kok, ya. Tapi dilihat daripada hati dan perbuatannya, ya. Itu yang paling penting. Jadi Anda mau dengan style Anda silahkan, tapi selama nggak melanggar syariat. Tapi yang pasti menanggalkan masa lalu itu dengan cara memulai sesuatu yang baru. Rasul mengharamkan riba. Wada ma baqiya minar riba, kata Rasul. Begini, Anda suka makan konvensional, riba, sudah tinggalkan. Ya, tinggalkan, selesaikan, jangan ulangi. Jadi mau nggak mau memang ada proses. Mau selesaikan dulu yang ada. Jangan mulai lagi yang baru. Jadi ada usaha untuk meninggalkan hal tersebut. Allahu a'lam. Oke, Sister sudah ada. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz sempat menjelaskan bahwa setiap yang kita lakukan pasti diminta. Bisa agak lebih sedikit keras lagi, ya. Mawan? Tadi sempat dijelaskan bahwa setiap yang kita lakukan pasti dimintakan pertanggungjawabannya. Dan setiap kita pasti punya masa lalu gitu Pak Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan, seperti apa nanti di akhirat atau di yaumil akhir pertanggungjawabannya itu gitu Pak Ustadz. Tadi kan di masa lalu kita punya banyak kesalahan gitu. Saya juga pernah baca gitu ya, kalau nanti di yaumil akhir kita akan menerima buku catatan kita masing-masing gitu. Yeah. Nanti di situ akan tertampak apa yang telah kita lakukan gitu. Nah yang saya pertanyakan adalah perhitungannya ini nanti apakah semua itu tertampakkan ketika kita dosa-dosa yang kita lakukan, kayak saya dalam bayangan saya buku kitab atau sejarah kita nanti itu zaman sekarang aja udah canggih banget gitu, ada e-book, ada v-book segala macam. Apakah nanti itu dari sejak kita lahir tertampak, jadi kita lihat gitu apa yang kita lakukan gitu, atau kalau kita minta ampun ada yang sudah dihapus gitu atas yang kita lakukan dulu gitu Pak Ustadz. Jadi pertanggungjawaban kita di yaumil akhir tuh nanti perhitungannya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindar darinya akan mendatangi kalian, membawa kalian kepada alimil ghaibi wasyahada, Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Kemudian diberikan semua catatan, fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan dikembalikan semua catatan perbuatan yang pernah kau lakukan. Ada sebuah riwayat hadis yang hasan sahih, dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah itu tidak menghapus dari buku catatan tentang dosa yang pernah dilakukan, tapi Allah menggantikannya dengan pahala karena tobat yang dia lakukan. Jadi tidak terhapus perbuatannya, cuma telah tergantikan dengan pahala karena tobat yang dia lakukan. Makanya memang setiap detik yang kita berada di atas ini sejarah, gitu ya. Jadi, tetapi bukan berarti lantas kita beranggapan, ya Allah, entah gimana kalau pada tahu tuh ya, gitu. Masing-masing udah sibuk, gitu ya. Jadi enggak seperti itu. Seperti Aisyah tuh bingung ketika Khurfatul Khurla itu orang datang ke Allah dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan. Gimana saling lihat-lihat, udah enggak sempet deh kata Rasul gitu ya. Masing-masing bawa buku catatannya sendiri. Bicara canggih tidaknya nanti wallahu alam. Ya, kalau sekarang mungkin sudah canggih bukti-bukti yang kita lakukan. Dulu ya tentu Allah maha canggih ya. Tapi yang pasti wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Buktikan dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Ketika membarengi sebuah dosa dengan taubat. Nah, kita nggak bisa menghapus. Cuma memang ada beberapa ulama berpendapat man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang biasa menutup aib orang beriman di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti delete-nya itu delete dari sisi kita Ustaz ya, kita tinggalin sendiri. Oke, masih banyak waktu. Alhamdulillah malam ini masih panjang dari brother side dan lagi. Oke, nah yang sana yang berkacamata, Mas yang berkacamata. Ada mic satu lagi, Awan. Oke.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesuai temanya ya, kudirat kamu dengan bismillah tadi di awal. Kalau misalnya dari tinjauan agama kan memang kita tidak bisa hukumnya haram untuk membicarakan masa lalu terutama aib. Tapi dalam tinjauan akademis misalnya dari sisi psikologi kan kalau misalnya dia menderita depresi, terus kemudian psikolog pastinya tentunya akan menggali tentang masa lalunya untuk mengetahui akar masalah dari depresi tersebut gitu. Atau masalah-masalah psikopatologis yang lainnya. Nah kira-kira gimana nih Ustadz, kalau misalnya dari sisi akademis kan memang diharuskan untuk berkatarsis atau mengungkapkan apa yang dia pendam. Nah dari sisi agama, itu sifatnya haram gitu. Dan kalau misalnya dari sisi akademis, sejauh yang saya baca sih, sudah terbukti bahwa itu berpengaruh positif untuk mengurangi depresinya tersebut gitu. Terima kasih. Syukran. Barakallahu fiik. Akhi fillah. Iya, yang dimaksudkan tidak mengekspos apa yang pernah kita lakukan ini secara umum. Tapi kalau dalam pengobatan beda lagi nanti. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya yang berilmu untuk masalah ini gitu. Kalau seorang ahli psikolog ini lebih mengerti tentang bagaimana menyembuhkan trauma masa lalu dengan menceritakan apa yang pernah dilakukan di masa lalu, ya antara dia boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi masih banyak sekali ulama yang memberikan nasihat tetap carilah psikolog muslim. Karena kita nggak boleh menjelaskan tentang keburukan kita sebagai muslim di masa lalu sama orang non muslim. Yang paling baik sunnah dalam Islam itu membiasakan mengadukan masalah kepada guru kita. Dan ini dilakukan sama Imam Syafi'i. Ya. Dia mengeluh sama gurunya. Itu tadi Muhammad Al-Fatih sempat putus asa nggak bisa ngebuka Konstantinopel itu tuh. Dia datang ke gurunya bilang berpuasalah, bertawasulah dengan puasa, minta tolonglah kepada Allah sehingga dia bermimpi untuk mengangkat perahu melalui darat kemudian hantam dari dalam dan lain sebagainya. Datanglah ke guru-guru kita. Tetapi kalau memang masalah itu pelik dan memang harus dipecahkan oleh ahlinya, ya maafi muskilah. Kalau sudah bicara pengobatan ini dikembalikan pada ahlinya. Ya, tapi secara umum kalau memang kita punya masa lalu, datanglah ke orang yang berilmu yang betul-betul mengerti. Hikayat tentang orang yang membunuh 99 orang. Itu kan trauma banget, 99 orang. Dia datang ke orang-orang soleh itu kan, sampai diberikan petunjuk. Itu salah satu sunnah. Kenapa? Karena memang orang soleh itu sahabat yang paling baik. Apalagi dia orang yang beriman, dia tahu sekali. Mungkin dia nggak bisa merubah orang ini untuk jadi baik. Cuma paling tidak dia menjadi bagian sebuah perubahan dalam diri orang ini untuk jadi baik gitulah. Wallahu a'lam. Oke, masih kita lanjut ya, masih ada waktu. Mungkin dari sister side sudah disiapkan mic-nya. Nah, itu sambil berjalan, sambil menunggu nanti mic-nya sampai. Ini masalah meninggalkan sesuatu karena Allah gitu. Yang katanya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berarti ada reward. Itu kira-kira seperti apa kita harus memaknainya, Ustaz? Hijrah dalam Islam ini ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang buruk untuk yang lebih baik ke depan dengan ukuran Allah dan Rasul. Ya, Allah akan gantikan dengan sebuah hal yang lebih mulia. Karena janji Allah untuk orang-orang yang bertobat adalah istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kalian. Ya kaum istaghfiru, bahkan Nabi Nuh pun memerintahkan kepada kaumnya, wahai kaumku beristighfarlah. Yursilis sama alaikum midraran wa yumditkum ma'ambuatan dan lain sebagainya. Beristighfarlah wahai kaumku, maka dengan istighfar kamu itu Allah akan mudahkan adanya hujan, dibanyakan anak kalian, suburnya pertanian. Ini hukum sebab akibat. Karena Allah menginginkan sebuah kebaikan. Apalagi kalau sampai Allah cinta kepada dia. Tidak ada yang membahayakan buat dia. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan diturunkan para malaikat untuk menenangkan jiwanya. Orang kalau sudah tenang jiwanya, kaya dia bersyukur, miskin dia bersabar. Karena hidup bukan masalah kaya atau miskin, tapi sabar atau syukurnya gitu loh. Ya, turunkan malaikat. Dan kita nggak bisa paksa Allah untuk jadikan kita orang yang kita inginkan. Tidak. Kadang hidup ini apa yang kita sukai belum tentu baik. Kadang apa yang kita benci itu baik untuk kita. Wallahu a'lam. Langsung yang sudah pegang mic, Susan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya, saya pernah dengar katanya ini mengenai riba ya Ustadz. Katanya kalau kita menggunakan kartu bisa kredit, agak lebih keras sedikit. Kita menggunakan kartu kredit, kalau kita tidak telat bayar dan kita tidak terkena bunganya, itu tidak apa-apa. Mohon pencerahannya Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya bank syariah? Apakah itu riba juga atau tidak, gitu kan? Kalau misalkan itu riba juga, sedangkan kan kita kalau mau naik haji, kita harus setornya kan ke bank tuh Ustadz. Berarti kita bagaimana tuh hukumnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Bank ini kan kartu kredit dan aksesoris bank lah ya. Ini merupakan alat transportasi uang ya. Yang safety ya dengan ATM atau dengan kartu kredit gitu ya. Ya, sementara kalau bank konvensional bagaimana Ustaz? Iya, bank konvensional kata Rasulullah, la'anallahu akilu riba wa mukilahu wa katiba wa syahida wa kullahum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang diberi makan, yang mencatat, yang menjadi saksi, sampai satpam aja dosa gitu loh ya. Walaupun dia cuma nunggu di depan gitu ya, nggak boleh. Ini nggak diperbolehkan ya. Cuma memang ada beberapa pendapat dari ulama, haram itu ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kita bisa menghindari kesalahan tersebut, tetap meletakkan kartu kredit sebagai alat transportasi, ini berkhilaf ulama. Namun yang pasti uang kita di bank konvensional itu yang membuat mereka besar. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Alangkah baiknya kita mengalokasikannya ke bank syariah. Jangan mencemooh, syariah sama. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak punya bank syariah. Besarnya bank konvensional kan karena uang orang Islam. Coba mulai alokasikan ke bank syariah. Nanti kalau bank syariah sudah besar, akan banyak kemudahan-kemudahan yang mereka berikan seperti bank-bank konvensional. Mulai. Ya saya nggak begitu paham, tapi yang pasti ada beberapa bank-bank syariah yang memang sudah mutlak berpisah dari konvensional. Bukan cuma rekanan saja, tapi mutlak. Itu bisa lah, nanti saya nggak promosikan banknya di sini ya, tapi yang pasti ada bank seperti itu. Wallahu alam, bank syariah di negeri kita ini ulama masih berkhilaf, ulama dunia ya, bicara halal dan haram dan syubhat. Tapi dominasi mereka mengatakan syubhat dan halal. Nah bicara syubhat ini dalam hadis dikatakan famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Menjauhkan syubhat itu baik, tapi syubhat itu halal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab ya. Boleh bank syariah lebih baik ketimbang bank konvensional. Masyaallah khair Ustaz. Puas malam ini ya pertanyaan di atas ya. Oke, kita di penghujung dari kajian kita malam ini, dan seperti biasa nanti di bawah kita sudah siapkan tempat-tempat untuk nongkrong, berhalaqah, makan sambil nanti kita sedikit bincang-bincang sama Ustadz. Dan untuk menjaga ihtilat silakan Ahwat untuk turun terlebih dahulu, Sister Side, dan untuk Brother Side ini tolong tetap di tempat dulu, karena masih ada nanti kesimpulan dan beberapa nasihat terakhir dari Ustadz. Jadi mohon untuk Brother Side untuk tahan dulu. Mungkin dari panitia bisa mengarahkan kalau memang mau keluar dari sisi kanan silakan sini. Tapi untuk dari sana biarkan dari Sister Side dulu untuk turun. Baik Ustadz, mungkin antum bisa kasih nasihat untuk penutup kajian malam ini Ustadz. Kesimpulan yang kita bahas kali ini bahwa meninggalkan masa lalu yang berkaitan dengan hal-hal keburukan ini betul-betul akan mendatangkan kemanisan pada setiap ibadah yang kita lakukan. Karena mau tidak mau kita orang yang harus mengerti bahwa ibadah itu tawasul kita kepada Allah. Di mana kita berharap dengan sholat, dengan menuntut ilmu, dengan bekerja, dengan bersilaturahmi, Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya, sepintas pernah disampaikan bahwa orang yang sholat tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Orang yang puasa jadi orang yang bertakwa dengan 3 kemuliaannya. Diberikan kemudahan dalam hidupnya, memiliki furqan, kemampuan membedakannya hak dan yang batil, dan mudah mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Kita inginkan itu.
silaturahmi, tentu kita pengen efeknya panjang umur, banyak rejeki, sehat badan. Tapi ini semua bisa kita dapatkan dengan kita memulai dari meninggalkan hal-hal di masa lalu. Paling tidak jangan mengkolaborasikan antara kezoliman dengan kebaikan. Allah akan janji kepada kita, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Janji Allah, ketentraman dan hidayah akan kau dapatkan dalam hidupmu. Wallahu a'lam bishawab.